Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah berikan kepada kita dan tak lupa kita bersalawat kepada Nabi Allah di hari Sabtu penanggalan 24 Desember 2021 Masehi. Alhamdulillah bisa kembali hadir di layar kaca sahabat Muas untuk pemirsa Muas TV dan juga di ruang dengar untuk pendengar Radio Muas 94.3 FM ataupun di live Facebook dan YouTube Muas TV. Bincang akhir pekan di hari ini kita akan mengangkat tentang kejadian dan fenomena alam yang terjadi beberapa hari ini, bahkan baru saja kemarin kita merasakan salah satu fenomena alam yaitu hujan dan juga angin kencang yang melanda beberapa daerah di Sulawesi Tenggara. Oleh karena itu kita akan berbincang tema tentang fenomena alam La Nina. Dan kali ini saya bersama dengan Bapak Sugeng Widarko, beliau Kepala Kantor BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Kendari. Dan langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak ya? Itu yang utama di masa pandemi. Masya Allah. Dan sekarang nampaknya lagi sibuk-sibuknya Pak. Iya, insya Allah. Masya Allah. Nah, dan sahabat Muas, Anda yang mau bergabung bersama kami bisa berinteraktif di 0852 12 22 992 dan untuk pesan singkat dan WhatsApp di 0852 55 500 943. Nah, terkait tentang fenomena alam yang terjadi beberapa mungkin sebulan 2 bulan ini Pak ya. Ada kejadian angin kencang, kemudian juga hujan yang deras. Seperti apa sebenarnya Pak? Apakah ini yang fenomena La Nina yang sudah diumumkan beberapa bulan yang lalu Pak? Ya, baik. Sebenarnya mungkin perlu kami jelaskan dulu bahwa pada pertengahan Oktober kemarin Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika itu telah merilis bahwa di akhir tahun sampai nyebrang tahun 2022 itu akan ada La Nina dengan kategori lemah hingga sedang atau sampai dengan moderat. Nah, dari update terakhir dari minggu dasarian terakhir atau di atas tanggal 21, updatean tanggal 21 kemarin itu bahwa ada prediksi La Ninanya sampai dengan bulan Mei Juni itu dalam kategori moderat atau sedang. Dan memang nilai indeksnya di atas satu lebih di atas -1. Dan itu menunjukkan bahwa kita itu sedang ada La Nina moderat. Namun perlu diketahui bahwa La Nina itu memang sangat berpengaruh untuk wilayah Indonesia bagian tengah sampai dengan Indonesia Timur. Namun tidak serta-merta semua daerah itu dampaknya itu secara langsung terkena La Nina. Sedangkan untuk beberapa hari terakhir ini ini kita kan kemarin pada bulan Oktober itu BMKG juga pernah merilis awal musim penghujan tahun 2021 untuk wilayah Sulawesi Tenggara itu kan pada umumnya jatuh pada akhir November hingga awal Desember. Dan sekarang kalau kita lihat sampai dengan akhir Desember ini kelihatannya musim hujannya belum masuk. Namun tanda-tanda hujan itu sudah mulai ada. Dan itu kelihatannya belum masuk musim hujan tapi musimnya masih musim transisi ya. Kalau kebanyakan orang bilang itu masa pancaroba. Dan musim pancaroba memang musim pancaroba itu bahayanya yaitu ketika ada awan menggumpal, ada awan tahu-tahu awan hitamnya cepat tumbuh kemudian menggumpal besar tapi itu biasanya radiusnya enggak besar ya, enggak meluas. Biasanya kalau terjadi hujannya itu lokal dalam artian tidak merata, misalkan di Kota Kendari, misalkan di Mandunga hujan, untuk di Baruga enggak hujan, atau di Kota Lama enggak hujan. Namun biasanya yang lebih kita khawatirkan itu ketika dia menjelang hujan atau mau hujannya itu biasanya melepas angin yang begitu kencang. Dan ini fenomena ini Pak, apakah memang fenomena alam yang sifatnya rutin tahunan atau seperti apa sebenarnya Pak? Ya hampir kalau kita perhatikan kalau dari data kami itu memang kalau di musim
transisi atau musim pancaroba itu yang perlu diwaspadai. Perlu diwaspadai apa? Yaitu angin kencangnya itu biasanya angin kencangnya bertiupnya itu tidak lama. Cuma sebentar berapa menit atau radiusnya ndak luas ya, hanya menyusurin berapa kilometer aja, tapi biasanya dampaknya ya sangat luar biasa. Seperti kemarin waktu saya pulang dari Kolaka, itu mungkin juga bersamaan di Kota Kendari, kami kan melewati hutan di Kolaka sana, itu banyak pohon-pohon yang tumbang. Nah itu ketika masuk Kendari itu sore itu saya juga dapat berita bahwa ada terjadi baliho sama apa itu yang jatuh ya, atap terbang atau roboh itu ya itu yang perlu diwaspadai ketika musim pancaroba itu, ketika hujan mau turun atau pas mulai turun itu yang angin kencang yang perlu kita waspadai. Dan di musim pancaroba ini sepertinya memang selalunya kalau ada hujan berarti akan ada angin juga atau gimana Pak? Ya, enggak selalu. Ketika kalau kita musim hujan itu kan biasanya hujan, kalau pas di musim hujan ya, hujannya biasanya hujannya mungkin sedang aja tapi durasinya yang lama. Kalau pada saat musim hujan. Dan biasanya ditandai hujannya, waktunya hujan itu kalau pas musim hujan biasanya kebanyakan pagi gitu. Tapi kalau musim pancaroba ini kebanyakan siang sampai sore hari. Itu yang kita perlu waspadai. Jadi kalau biasanya pagi itu ya biasanya cerah-cerah biasa, tapi ketika menjelang siang itu sudah mulai tumbuh-tumbuh awan, nanti sore itu udah mulai membesar atau siang menjelang sore mulai besar, ya itu yang perlu kita waspadai. Dan bukan hanya angin kencang Pak, kadang juga guntur. Ya, dan biasanya disertai dengan guntur. Karena awan yang timbul di musim pancaroba itu kebanyakan awan CB atau cumulonimbus, itu biasanya menyebabkan badai gunturnya. Dan ini yang membuat ya kalau mungkin di pemirsa atau pendengar Radio Muas sering mendapatkan Radio Muas sering off air, karena untuk menghindari kilat dan petir ini Pak. Kalau untuk itu sebenarnya kami ada di stasiun geofisika itu ada data lightning. Jadi data sambaran petir itu dari ground cloud to earth atau ground to earth atau cloud to cloud, itu ada semua. Ya itu mungkin perlu bisa menjadi perhitungan bagi teman-teman, acuan bagi teman-teman yang mau mendirikan antena, kira-kira pentanahannya itu aman atau enggak terhadap itu. Misalkan kita mau mendirikan antena di daerah mana, kita itu merupakan frekuensi petirnya itu berapa kali dalam satu tahun. Dan itu di BMKG bisa tercatat Pak ya? Bisa tercatat. Karena ada alatnya, itu sebenarnya juga radiusnya juga luas kok. Mungkin hampir seluruh Sulawesi Tenggara itu tercover, asal enggak kena obstacle gunung ya. Misalkan kalau kita punya alat di sini terus di sini gunung, di sebelah sini tidak akan tercover ya. Tercover. Kemudian Pak tadi sempat disebut bahwa La Nina kemungkinan akan sampai di Mei. Ya, Mei Juni. Artinya apa tuh Pak? Artinya suhu muka laut, sebenarnya La Nina itu kan itu indikasi mendinginnya suhu muka laut di Nino 34. Nino 34 itu Pasifik bagian tengah. Nah, kalau Pasifik bagian barat kan sudah mendekati Indonesia. Itu kalau suhunya mendingin, berarti suhu di Indonesia lebih hangat. Kalau suhu di sekitar Indonesia lebih hangat, tentu akan mendatangkan potensi penguapannya itu lebih tinggi dan akan mendatangkan potensi curah hujan juga lebih tinggi. Makanya biasanya kalau pas La Nina itu curah hujannya itu bisa bertambah. Jumlahnya bisa bertambah, curahnya bisa bertambah. Itu dari penelitian kami itu memang ada beberapa daerah itu yang bisa ketika La Nina terus ada musim hujannya itu ada tambahan nilai curah hujannya itu rata-ratanya itu bisa sekitar 60-70% tambahannya. Namun catatan untuk di Sulawesi Tenggara sendiri, dari kajian teman kami di kantor, baik yang dari stasiun meteorologi sama stasiun klimatologi kemarin, itu menunjukkan bahwa
La Nina itu di Sulawesi Tenggara memang ada pengaruh yang sangat kuat itu ketika kita di musim kemarau. Di musim kemarau ketika ada hujan itu ada pertambahan curah hujannya itu bisa sampai 70 sampai 80%. Sedangkan jika di musim hujannya itu malah berkurang curah hujannya, itu agak unik gitu. Ya itu yang perlu diperhatikan. Jadi kita sebenarnya tidak perlu panik, tapi juga jangan lengah, tetap waspada terhadap kondisi alam yang ada. Ya, dan ini sering dibincangkan Pak, La Nina. Ini La Nina seperti istilah apa sebenarnya Pak? Di dunia meteorologi memang dikenal itu Pak. La Nina kan lawannya El Nino. El Nino sebenarnya dari bahasa Spanyol ya, anak perempuan anak laki-laki itu kalau kita pelajari. Ya, itu sebenarnya intinya kan perbedaan suhu muka laut itu aja yang diamati. Jadi kalau ketika La Nina atau El Nino itu suhu permukaan laut sampai kedalaman berapa puluh meter atau ratus itu masih menghangat gitu atau mendingin. Dan fenomena ini terjadi setiap tahun? Tidak juga. Tidak setiap tahun. Jadi dari catatan kami itu trennya itu tidak menentu. Pernah ketika saya masuk di sini tahun 97 ya. Mungkin sampai belum lahir. 97 alhamdulillah masih di kampung Pak. Oh, masih di kampung berarti udah. 97 itu ketika masuk Sulawesi Tenggara, Indonesia kan memang kering-keringnya. Benar-benar kering itu Indonesia. Terus setelah itu kan tahun berikutnya langsung disusul dengan La Nina. 97 El Nino, 98 La Nina. Kemudian berapa tahun lagi ada lagi, trennya itu enggak menentu ya. Kadang ada yang tren 10 tahun, ada tren 5 tahun, bahkan ada yang hanya 2 tahun, 3 tahun udah berulang lagi. Terakhir La Nina untuk di Sulawesi Tenggara sendiri sebelum tahun ini Pak? Saya belum begitu ingat ya La Nina bukan di Sulawesi Tenggara sebenarnya kan La Nina kan menyeluruh ya. Karena itu La Nina itu kan kalau dalam ilmu meteorologi itu pengaruh global. Jadi dalam ilmu meteorologi ada berapa faktor yang mempengaruhi dalam cuaca di Indonesia. Itu ada La Nina, itu faktor globalnya. Kemudian ada regional itu ada juga MJO, ada juga yang cyclone ya. Cyclone itu kondisinya di mana itu akan mempengaruhi cuaca di kita. Kemudian yang terakhir itu kondisi lokal itu lebih dipengaruhi oleh topografi sempat. Kalau kita seperti di daerah kita kan daerah kepulauan, di sisi sebelah ada laut, di sisi daratannya banyak gunung, itu sangat mempengaruhi terhadap konvektivitas massa udara yang ada di kita. Dan kalau kita melihat trennya Pak, di bulan 10 kemarin Pak ya, sempat curah hujan tinggi dan menyebabkan beberapa banjir sampai di awal September di bulan 11 Pak ya. Dan sekarang kan sudah agak reda, tiba-tiba hujan lagi gitu Pak. Jadi gini, sebenarnya di tahun ini kalau kita perhatikan ya, saya kan masuk Kendari ini juga baru tahun 2021 ini. Pak. Awal 2021 sampai sekarang itu masuk di Kendari. Jadi kalau saya perhatikan di tahun 2021 ini, kita ini musim hujannya panjang sekali. Jadi sudah mulai mungkin dari Desember itu udah masuk ya. Terus sampai dengan bulan September akhir, kita itu hujannya itu masih masif dan itu masih dalam kategori masuk musim hujan. Dan kemudian benar-benar kita masuk musim kemarau ya memasuki bulan 10. Bulan 10 itu curah hujan itu sudah mulai berkurang sampai dengan bulan 11, dan ini sampai dengan bulan 12 ini kelihatannya juga masih berkurang curah hujannya. Jadi kalau kita kategorikan musim hujan, kita belum masuk musim hujan. Belum masuk saja sudah banyak banjir Pak. Kalau banjir sih belum kalau di kita. Kalau Kendari di Kendari belum ada. Belum Cuma di tetangga di Makassar, di Sulawesi Selatan. Kalau di Sulawesi Selatan. Itu makanya
musim di Indonesia itu enggak serta-merta sama semua dihantam sama gitu. Jadi seperti waktu saya bertugas di Ambon, ketika di Jawa itu puncak-puncaknya musim kemarau, di Ambon Maluku itu ya puncak-puncaknya musim hujan. Jadi enggak sama. Atau waktu kemarin waktu saya bertugas di Aceh itu kan mungkin di sini masih musim kemarau, di sana sudah musim hujan. Iya. Berarti ini bisa dikatakan sekarang belum masuk hujan Pak, musim penghujan. Makanya dalam rilis BMKG itu awal musim kemarau atau awal musim hujan itu dinyatakan dalam berapa persen wilayah Indonesia, berapa persen yang sudah masuk musim hujan. Gitu. Jadi enggak 100% menyeluruh langsung musim hujan enggak. Iya. Nah, dan sahabat Muas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi Anda yang mau berinteraktif dan bertanya langsung ke narasumber kita, bisa menghubungi kami di 0852 12 22 9092, dan untuk Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat dan WhatsApp di 0852 55 500 943 untuk mencantumkan nama dan alamat di akhir pertanyaan, mohon kiranya disertakan. Dan terkait tentang fenomena La Nina ini Pak, tadi sudah disebutkan sebagian sih, misalnya curah hujan akan tinggi, kemudian juga angin kencang. Selain itu apa saja dampak yang bisa timbul Pak? Perairan atau laut gimana Pak? Ya kalau laut itu sebenarnya kan lebih pada kecepatan angin yang timbul di situ. Kayak seperti kemarin, saat ini kan laut di selatan perairan di perairan Sulawesi Tenggara bagian selatan, khususnya yang di selatan Buton, Kabaina, terus kemudian sampai Wakatobi itu memang sekarang itu lagi tinggi. Nah itu kalau gelombang kan disebabkan oleh angin. Jadi angin yang bertiup itu berbanding lurus dengan tinggi gelombang yang dibangkitkan. Jadi kemarin waktu hari Rabu itu BMKG pernah merilis ada indikasi bibit siklon di Laut Arafura, dan alhamdulillah sekarang udah mulai luruh ya, menjauh dari Indonesia. Sekarang tepatnya mungkin sudah di bawah mana Samlaki, tapi itu sudah luruh, kecepatan angin pun juga sudah turun, dan kelihatannya dari tinggi gelombang pun kalau untuk di wilayah perairan Sulawesi Tenggara sudah agak menurun daripada dibanding kemarin tanggal 22, 23. Kalau khusus di laut Banda, itu tinggi gelombangnya memang bisa sampai di atas 3 meter. Kalau kita masih sampai dengan 2,5 meter. Dan ini menjadikan mau tidak mau yang pencariannya di laut harus bersabar dulu Pak. Iya, ya tentunya harus bersabar. Kalau tidak bersabar mungkin bisa mencari daerah-daerah mana yang lebih aman untuk mencari ikan ya. Kalau bagi para nelayan, atau mungkin dalam melaut perlu persiapan khusus agar di tengah laut ketika ada gelombang tinggi bisa minimalisir nanti dampaknya itu bisa minimalisir. Dan untuk ketinggiannya sendiri Pak seperti apa gambarannya? Kalau seperti tadi BMKG kan merilis tanggal berapa itu sampai tanggal 24 25 itu kan tinggi gelombang itu bisa mencapai 2,5 meter untuk di wilayah selatan Buton, daerah Wakatobi, kemudian selatan Kabaina, sampai dengan laut Banda bagian barat ya. Itu bisa mencapai 2,5 meter. Tinggi juga Pak ya? Ya lumayan. Jadi sebenarnya kalau tinggi atau enggaknya kan tergantung kapal yang digunakan. Mungkin kalau ombak gelombang berapa 2,5 meter ya. 2,5 meter kalau bagi kapal-kapal yang besar seperti kapal penumpang pelni yang besar-besar itu ya enggak berpengaruh gitu, enggak terasa. Tapi kalau bagi kapal-kapal nelayan yang mempunyai bobot berapa gross ton itu ya juga akan terasa, atau kapal tongkang tentunya akan terasa untuk tinggi gelombangnya segitu.
Ya. Dan ini munculnya tanda-tanda ini Pak bisa nggak dikenali oleh masyarakat secara mungkin ya kalau mungkin Bapak punya di kantor punya alat Pak ya? Iya. Masyarakat secara umum bisa nggak? Maksudnya tanda-tanda yang mana? Maksudnya kayak gelombang tinggi ini khususnya bagi para nelayan dan mungkin pelaut. Ya, nelayan itu biasanya kan hafal akan musimnya ya. Iya. Apalagi sekarang itu sudah mulai masuk musim Hujan. baratan. Iya, Ya. darat. Iya, Kalau musim baratan kan tentu yang daerah-daerah apa seperti Bombana, terus Kabaena ke timur Wakatobi itu memang gelombangnya tinggi. Kemudian kalau di sisi barat ya Teluk Buni itu juga lumayan relatif tinggi kalau gelombang apa musim baratan begini. Kemudian kalau di sisi timur kita sini mana timur Kendari, kemudian relatif lebih aman, gelombangnya lebih tenang gitu. Iya, iya. Namun kalau pas musim timur, nah sisi timur ini yang kena. Karena arah gelombang dari timur ke barat. Kalau sekarang arah gelombangnya dari barat ke timur. Ke timur. Iya. Dan kalau masyarakat mengatakan ya musim-musim mahalnya ya. kan Pak. Ya mungkin saya tambahkan lagi masyarakat juga perlu memperhatikan mungkin kalau ada angin kencang yang dominan cukup lama gitu mungkin kalau bisa ya ditunda dulu lah berlayar karena aktivitasnya melautnya. Aktivitas melautnya karena apa angin itu kan apa yang membangkitkan tinggi gelombang itu karena angin itu. Jadi kalau anginnya bertiupnya lama, stabil terus kencang, ya itu tentu akan menimbulkan gelombang yang relatif lebih tinggi. Apalagi kalau dalam teorinya kan kecepatan angin 15 knot atau sekitar 30 km per jam itu bisa membangkitkan tinggi gelombang di atas 1,25 meter. Ya. Ini lamanya ini hitungannya berapa, kisaran berapa menit? Ya mungkin bisa berjam-jam gitu. Kan kalau sudah musim kan bisa hampir 1 hari itu bertiup terus. Iya. Nah. Kayak kemarin kan Pak, misalnya kalau kemarin kan lihat pagi masih cenderung. Iya. Ya kalau itu khusus untuk angin yang ditimbulkan oleh pertumbuhan awan. Oh, beda Pak. Beda. Jadi kalau angin yang bertiupnya stabil lama ya misalkan dari pagi sampai sore itu angin itu relatif kencang terus, itu biasanya adanya perbedaan tekanan. Kalau meskipun semua perbedaan tekanan ya ke angin itu, tapi kalau yang angin seperti kemarin itu sifatnya hanya sebentar itu. Itu hanya karena ketika ada awan si B kemudian mau turun hujan melepaskan energi yang berupa angin itu. Bisa anginnya berupa downdraft, anginnya bisa membuat puting beliung. Tergantung daerahnya biasanya ya. Karena ada daerah-daerah yang sering dilanda oleh puting beliung. Dan untuk di Sulawesi Tenggara persebaran untuk angin kencang atau puting beliung ini di data BMKG di daerah kalau di data BMKG biasanya di daerah Bombana, Kabaena itu agak sering di sana. Catatan kami agak sering untuk angin kencang atau puting beliungnya itu. Ya. Karena kebetulan saya orang Bombana Pak. Agak sering ya, mudah-mudahan tidak kalau seperti kemarin belum lama itu di mana di Kolaka ya. Di Kolaka itu saya dikirimin video water spot. Jadi kayak awan itu ada belalai anginnya sampai menyentuh air laut. Ya itu juga bisa menimbulkan gelombang tinggi karena anginnya tentu akan kencang di sekitar situ. Ini harus diwaspadai Pak ya? Iya, diwaspadai. Iya. Dan sahabat muat tentu tentang informasi ini patut untuk kita perhatikan karena menyangkut keselamatan jiwa kita sendiri Pak ya. Bukan hanya untuk mungkin hanya sekedar berlalu saja begitu. Nah, bagi Anda yang mendapatkan informasi misalnya dari BMKG terkait tentang masalah informasi iklim dan cuaca sehingga bisa menjadi perhatian. Dan sahabat MOS, kita akan kembali melanjutkan bincang kita tentang fenomena alam La Nina ini bersama dengan narasumber kita setelah jeda pariwara berikut. Tetap di program Bincang Akhir Pekan. Islamic Center Mu'adz bin Jabal merupakan salah satu pusat kegiatan Islami di kota Kendari yang berlokasi di sekitar kampus Universitas Halu Oleo dan beberapa universitas lainnya. Lokasinya tidak jauh dari pusat pengembangan kota,
Hal ini menjadikan letak Islamic Center Mu'adz bin Jabal sangat strategis sebagai pusat pengembangan dakwah Islam di kota Kendari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastabiqul khairat," maka berlomba-lombalah kalian di dalam melakukan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah," barang siapa yang mengerjakan kebajikan walau sebesar zarrah, walau sebesar semut kecil, maka pasti niscaya akan dia lihat balasannya pada hari kiamat kelak. Nabi SAW beliau telah bersabda, tidak ada satu pagi pun yang dilewati oleh anak cucu Adam kecuali di sana ada malaikat yang berdoa kepada Allah. Salah satu di antara malaikat ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, Allahumma ati kulla munfikin khalafa. Ya Allah, berikanlah pengganti kepada setiap orang yang berinfak di jalan-Mu. Sementara malaikat yang satu mengatakan, Allahumma ati kulla mumsikin talafa. Ya Allah, berikanlah kebinasaan, kehancuran, kerugian pada hartanya bagi setiap orang yang mumsik, yang kikir dan pelit, tidak mau membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka penampungan jamaah yang setiap tahunnya semakin bertambah serta sebagai tempat pengembangan kegiatan Islam lainnya, perluasan Masjid Islamic Center pun dilakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membangun masjid karena Allah Ta'ala, maka Allah akan membangunkannya istana di surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagi Anda yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Anda dapat mendonasikan infak Anda ke kantor Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kelurahan Kambu, Kota Kendari, atau transfer langsung ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia 11112222943 atas nama Islamic Center Mu'adz bin Jabal, kode bank 451. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852 817 10906. Jangan halangi diri Anda untuk membangun rumah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda yang menggunakan parabola Kuben satelit C9, Mu'adz TV hadir di 108,2 derajat dengan frekuensi 11861, simbol red 45000 dengan polaritas horizontal. Segera lakukan penyesuaian ulang pada receiver parabola Anda sehingga Anda masih tetap bisa menikmati siaran Mu'adz TV dan siaran TV dakwah lainnya. Mu'adz TV, saluran televisi satelit Anda. Alam masih di bincang akhir pekan dengan pembahasan fenomena alam La Nina bersama Bapak Sugeng Widarko, Kepala Kantor BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Kendari, dan kita telah mendapatkan informasi awal di sesi 1 tadi tentang La Nina dan beberapa dampak yang ditimbulkan. Kemudian Pak, terkait tentang masalah perubahan-perubahan cuaca yang kita lihat di awal bulan 10 sampai sekarang ini sangat cepat berubah Pak. Seperti tadi Pak yang disebutkan, pagi cerah, tiba-tiba siang sudah. Ya itu karena pengaruh lokalnya yang lokal. Ya. Jadi kalau dalam kami itu ada pengaruh lokal, salah satunya kan labilitas udara. Labilitas udara itu nilai daya angkat udara di tempat tersebut. Jadi ketika udara ke situ itu terangkat sehingga masa udaranya kosong kan ngangkat terus, di awan didinginkan, di atas didinginkan jadi pengembunan jadi hujan kan. Nah, teori sederhananya begitu. Iya. Dan ini biasanya tadi kalau disebutkan sampai di Mei, apakah seperti ini di kondisinya, Pak? Kalau secara umum untuk Sulawesi Tenggara ini kan pada umumnya Desember sampai dengan Juni itu musim hujan sebenarnya. Namun ketika saat ini karena mungkin kemarin
musim kemaraunya mundur ya istilahnya, mundur. Kalau arah sini mundur ya. Itu mungkin sekarang musim hujannya pun juga ikut mundur, kelihatannya begitu. Nah, biasanya kalau di kita itu Desember yang tanpa melihat tahun ini ya, tahun-tahun sebelumnya. Ketika Desember sampai dengan Januari itu curah hujan itu agak tinggi, naik tinggi, kemudian trennya utamanya Kendari yang saya lihat jelas itu. Kemudian Februari ke Maret, April itu agak menurun Nanti Mei itu mulai tinggi, Juni itu tinggi, kemudian langsung drop masuk musim kemarau. Makanya biasanya kalau untuk wilayah Sulawesi Tenggara biasanya terjadi hujan lebat kemudian banjir utamanya di kota Kendari biasanya di Mei Juni itu. Dan biasanya dan kalau kita melihat juga Pak di Kendari kan biasanya ya ada banjir tahunan gitu Pak ya. Dan ini kan waspadanya sekarang, tapi kita lihat alhamdulillah belum dan semoga tidak terjadi Pak. Ya alhamdulillah mungkin termasuk usaha dari pemerintah Kota Kendari. Kalau kita lihat kan drainase itu sudah bagus, itu juga mengurangi untuk dampak banjirnya gitu. Terus mungkin kesadaran masyarakat juga mulai tinggi, tidak membuang sampah di saluran air itu juga sangat. Sebenarnya kalau kita lihat bencana hidrometeorologi atau bencana banjir itu peran serta manusia itu tinggi sekali gitu. Itu bisa kita lihat mungkin 30 tahun yang lalu dengan curah hujan yang sama dengan tahun sekarang jawaban banjir, tapi 30 tahun yang lalu enggak. Berarti kan ada perubahan tata lahan atau apa gitu. Dan daya serap tanahnya juga sudah berkurang. Mungkin juga perubahan gaya hidup mungkin bisa lebih baik. Kemudian pertanyaan ada yang masuk Pak, pertanyaan dari pemirsa kita. Kami tinggal di pesisir pantai di area Bombana. Bagaimana antisipasi kami untuk menghadapi badai atau fenomena alam La Nina ini Pak? Sebenarnya La Nina itu bukan badai ya. Perlu saya jelaskan, La Nina itu bukan badai. La Nina itu sebenarnya fenomena menghangatnya suhu permukaan laut di kita gitu. Tapi kalau di Nino 34 itu mendingin, tapi kalau di kita menghangat. Dengan menghangatnya suhu muka laut, tentu potensi penguapannya itu akan lebih tinggi. Kalau awan kan berarti kan dari uap air, yang didinginkan di lapisan tertentu, misalkan lapisan 850 atau 700, ya di situ timbul pengembunan, istilahnya inti kondensasinya terbentuk berat kemudian turun menjadi hujan. Jadi yang perlu diperhatikan kalau saya sih sebenarnya pas ketika masa pertumbuhan awannya itu, masa pertumbuhan awan sampai dengan awan itu pecah turun hujan itu yang perlu diwaspadai angin kencangnya tadi gitu. Kalau La Ninanya sendiri tidak berbahaya kecuali kalau ada dibarengin dengan fenomena yang lain, misalkan kondisi lokalnya mendukung, kondisi regionalnya juga mendukung, itu yang bisa menyebabkan hujannya itu turunnya lebat, intensitasnya lebat, kemudian bisa durasinya juga panjang. Seperti kita kan sering juga ngalamin hujan itu bisa sampai 2 hari, 3 hari. Nah, itu biasanya selain kondisi globalnya ada, kondisi regional mendukung, lokalnya juga mendukung. Kalau ketiga faktor ini bekerja secara serentak, berbarengan, tentu akan membahayakan. Tapi kalau misalkan hanya La Nina saja tapi yang 2 ini tidak mendukung, ya berarti kurang signifikan untuk terjadinya bencana. Dan tanda-tandanya itu seperti apa Pak? Yang mana? Yang misalnya ketika 2 faktor yang disebutkan tadi itu. Ya itu bisa sebenarnya hanya bisa kami amati dari prediksi kami gitu. Prediksi Pak, ya. Kalau masyarakat umum tentu enggak bisa. Kalau yang sangat lokal kita bisa merasakan sebenarnya kan. Kalau misalkan pada pagi hari menjelang siang itu terasa gerah, biasanya nanti setelah itu akan timbul hujan. Gerah. Iya.
Kalau orang Jawa namanya ungkep. Apa ya? Apa ya jelasinnya aku agak susah Ya, kalau bahasa gerah anunya. mungkin bisa dipahami. Ya, kalau gerah, Panas, ya. gerah itu suhunya mungkin tidak terlalu tinggi, tidak terlalu panas, tapi di badan itu mengeluarkan keringat Keringat gitu. terus. Iya. Berarti udaranya basah. Kalau udara basah itu berarti rasanya gerah di kita. Dan itu kan bisa menimbulkan pertumbuhan awan yang itu tadi yang cepat. Yang cepat. Artinya kemungkinan akan ada hujan. Iya, kemungkinan dalam waktu 2-3 jam mungkin bisa ada pertumbuhan awan yang dapat menimbulkan hujan. Ya. Kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya, Pak. Ini apakah ada konsekuensi dari fenomena La Nina ini bagi ekosistem laut? Misalnya seperti kami yang melakukan budidaya perikanan, Pak. La Nina, ya mungkin kalau La Nina tentu kalau itu dibarengin dengan yang saya sebutkan tadi, misalkan ada faktor regionalnya mendukung, faktor lokalnya mendukung, terus kemudian bisa yang dapat menimbulkan curah hujan durasinya panjang ya, bisa 3 hari, 4 hari ya. Tentu kalau untuk di perikanan budidaya budidaya apa? Misalkan bandeng tentu kan air suplai air tawarnya lebih banyak. Iya. Kalau suplai air tawar lebih banyak, tentu kan ikannya juga akan mabuk ya mungkin ya, karena perbandingan salinitasnya kan jadi rendah ya. Iya. Kalau ikan bandeng kan mungkin kadar salinitasnya nilainya berapa gitu. Tapi kalau dengan campuran hujannya tinggi masif, kemudian kolam tambaknya itu penuh dengan air tawar, kan tentu salinitasnya akan turun, dan itu akan menyebabkan mungkin bisa menimbulkan kematian pada budidaya tambak tadi, budidaya ikan. Benar. Kemudian satu menarik, Pak, beberapa bulan mungkin di bulan lalu ya sempat juga pemerintah dalam hal ini bagian penyeberangan, Pak ya, mengeluarkan larangan untuk penyeberangan dalam beberapa hari. Itu juga akibat fenomena La Nina atau gimana, Pak? Enggak, kalau penyeberangan itu akibat fenomena gelombang tinggi, bukan La Ninanya. Bukan La Nina. Jadi kalau penyeberangan biasanya kami kan setiap hari itu membroadcast informasi perairan juga, informasi untuk tinggi gelombang, perairan, kemudian jalur-jalur penyeberangan itu cuacanya, tinggi gelombangnya berapa, itu kami broadcast ke stakeholder kami, utamanya ke SOP, ke regulator penyeberangan. Kalau di kita kan penyeberangan regulatornya adalah Balai Pengelola Transportasi Darat. Itu untuk bagian penyeberangannya, yang menyeberangkan laut. Tapi kalau untuk kapal laut biasanya ke SOP sama distrik navigasi. Nah, itu kami sampaikan ke situ untuk bisa untuk bisa menjadikan kewaspadaan bagi kapal-kapal yang berlayar. Kalau larangan kami tidak berani memberikan larangan, tapi kami menginformasikan potensi tinggi gelombangnya seberapa, nanti dari regulator itu yang mengkaji kemudian memutuskan untuk melarang atau untuk jalan. Dan ini biasa juga pasti ada pengaruh juga, Pak ya, dengan fenomena tadi yang La Nina ini. Iya. Dan kemudian satu pertanyaan berikutnya, Pak, fenomena La Nina apakah terjadi hanya di daerah iklim tropis atau bahkan di negara benua Eropa yang iklimnya terbilang dingin mungkin bisa mendapatkan fenomena ini, Pak? Ya, fenomena itu hanya di iklim tropis, utamanya Indonesia dan daerah-daerah Asia Tenggara ya. Iya. Itu kalau La Nina itu lebih ke Indonesia ya, Asia Tenggara lah umumnya, dan daerah-daerah masih tropis, karena kejadiannya itu suhu permukaan lautnya itu yang diamati ya di daerah tropis gitu, yang di ekuator bagian Nino 34 atau Pasifik bagian tengah tadi. Jadi memang kecenderungan ke tropis berarti Indonesia dapat, Pak? Iya, ya jelas Indonesia kalau La Nina sama El Nino kena semua. Utamanya lebih utama pada Indonesia bagian tengah dan timur. Kalau Indonesia bagian barat kan nanti ada istilahnya dipole mood.
Itu ketika suhu muka laut di barat Sumatera itu menghangat, berarti pertumbuhan awan atau potensi hujannya lebih tinggi di sana. Itu biasanya kalau di Polmut perbandingan suhu muka lautnya di bagian barat Sumatera dengan Afrika bagian timur. Tapi kalau di mana? La Nina atau El Nino itu di Pasifik bagian tengah, itu biasanya di Hawaii atau mana itu perbandingan suhunya dengan di pantai barat Amerika Latin. Oh, enggak ke Indonesia. Enggak ke Indonesia. Oh, iya. Kemudian Pak, terkait tentang La Nina ini, apakah misalnya hanya pada kisaran hujan kemudian angin kencang, efek yang ditimbulkan, Pak? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa La Nina itu sebenarnya kan indikasi fenomena menghangatnya suhu muka laut. Iya. Dampak-dampaknya itu, Pak. Ya, suhu muka laut tentu kalau suhu muka laut hangat, penguapannya akan lebih tinggi. Kalau penguapannya tinggi, tentu perawanan yang jadi lebih tinggi. Ya, tentu kalau awan yang bisa tumbuh itu awan sibi, tentu akan menurun. Selain menurunkan hujan, biasanya disertai dengan angin kencang ataupun guntur tadi. Tapi kalau biasanya awannya itu awan yang merata, kan ada, kalau kita sering ngalamin enggak, kalau hujan misalkan berjam-jam itu awannya kan lebih rata itu. Yeah. Itu enggak ada angin kencangnya kan. Oh, iya, nah, tapi kalau awannya bergumpal, tahu-tahu awan hitam, gitu, itu ketika dia mau punah lepas angin kencang, tapi sifatnya tidak lama, mungkin kurang dari 5 menit udah hilang. Cuma karena hempasannya kuat, dorongannya kuat, ya itu yang bisa menyebabkan pohon tumbang, reklame, atap terbang. Ya karena ini ada kan, kalau di awan itu ada arus udara, itu arus massa udara itu arahnya ke atas sampai di atas mentok. Kemudian dia diturunkan ke bawah. Nah, ke bawah ini kemudian dia akan ke bawah terus nyentuh bumi, permukaan bumi, kemudian dia menjalar ke horizontal kan, atau sebagian ke atas. Makanya banyak juga yang ketika turun atap juga terangkat, ikut terbawa. Iya, Pak. Dan kalau tidak salah beberapa hari kemarin juga informasinya di teman-teman Wakatobi membroadcast juga, Pak. Iya. Ada beberapa atap rumah yang rusak karena itu kemarin ya. Nah, kemarin pagi. Kemarin pagi saya tahunya juga ditelepon dari wartawan gitu. Minta konfirmasi cuaca ke kami gitu. Ngajukan beberapa pertanyaan, tanya jawab itu ya, bagaimana kondisi cuaca yang akan datang sama yang terjadi. Dan broadcast yang kemarin disebar sampai tanggal 30 Desember itu, Pak, apa masih tetap seperti itu gejalanya, Pak? Ya, jadi gini, perakiraan kami BMKG itu yang namanya perakiraan meteorologi itu paling jauh, itu sampai 7 hari ke depan. Nah, 7 hari ke depan, nanti tiap hari kami update. Misalkan hari ini dibuat perakiraan untuk besok hari sampai 7 hari ke depan atau 6 hari ke depan. Nah, besoknya lagi juga begitu, memproduksi untuk 7 hari ke depan. Jadi kalau prediksi cuaca itu yang paling akurasinya paling bagus ya kurang dari 3 hari. Tapi kalau sudah lebih dari itu biasnya tinggi. Makanya perlu diupdate terus setiap hari. Data terbaru dari BMKG? Iya. Seperti apa, Pak, untuk cuaca berapa hari ke depan ini? Berapa hari ke depan ini mungkin perlu saya bacakan ya daripada mungkin agar masyarakat juga bisa mungkin mengantisipasi apa-apa yang perlu diperhatikan, Pak, ya. Iya. Oke. Mohon maaf ini agak ya, jadi kalau untuk tanggal 25 ya, besok itu ada berapa wilayah yang ada kami prediksi untuk potensi hujan sedang hingga lebat disertai guntur dan angin kencang. Itu untuk di daerah tanggal 25 Buton Selatan, Buton Utara, Wakatobi. Kemudian tanggal 26 itu Buton Selatan, Buton Utara, Wakatobi. Jadi masih sama ini kelihatannya. Di tanggal 27 itu
ada nambah di Muna, kemudian Buton Tengah, Buton Selatan, Wakatobi. Tanggal 28 Buton Selatan, Wakatobi, tanggal 29 Wakatobi, dan tanggal 30 alhamdulillah sini masih nihil. Mudah-mudahan tetap nihil, dan besok nihil, nanti bisa kita lihat berapa hari ke depan lagi yang lebih dekat ya. Jadi kalau kita lihat dari sini itu Sulawesi Tenggara bagian selatan yang agak banyak. agak banyak dampak ya, terancam ya. Iya. Punya potensi hujan yang disertai angin kencang dan guntur tadi. Ya, dan mau tidak mau masyarakat harus juga mengantisipasi. Sampai kemarin Pak ada juga yang mengatakan ya kalau anginnya masih kencang ini siap-siap keluar rumah gitu. Ya mungkin keluar rumah pun juga harus hati-hati juga kalau angin kencang begitu. Takutnya ada pohon ya Pak ya. Ya selain pohon siapa tahu ada atap seng yang terbang, tahu-tahu nabrak kita juga bisa jadi juga. Jadi harus hati-hatilah apalagi musim pancaroba begini. Musim pancaroba ketika hujan itu panjang Pak berarti harus antisipasi. Atau kalau hujan panjang biasanya itu kejadiannya malah sudah masuk musim hujan. Nah, kalau musim pancaroba, ciri khas musim pancaroba itu hujannya pendek, tidak merata, biasanya lebat. Nah, dan sering disertai dengan angin kencang dan kadang-kadang juga disertai guntur. Tapi yang ciri utamanya itu tadi, terus kejadiannya juga biasanya di siang hingga sore hari. Tapi kalau pagi hari jarang. Kalau pagi hari itu biasanya musim hujan Pak. Ya, sebenarnya kita ini bisa melihat ya, kalau hujan di pagi hari itu biasanya energinya itu dari laut atau penguapan laut. Iya. Tapi kalau hujannya di sore hari itu lebih banyak potensi dari penguapan di darat. Maknanya itu apa Pak? Fenomenanya berarti ya kalau hujan di siang hari berarti kan hujannya karena potensi darat itu tidak seluas sebanyak air laut gitu. Berarti kan hujannya lebih pendek sedikit ya Pak ya. Durasinya lebih pendek. Cuma intensitasnya biasanya besar. Kalau di laut bisa juga intensitasnya besar, biasanya durasinya lebih panjang, lama. Itu biasanya kalau hujan di pagi hari biasanya lebih dari 1 jam. Sampai siang. Kadang sampai siang. Bahkan sampai besok paginya lagi gitu. Hujan terus kalau hujan itu sudah dimulai di pagi hari. Tapi kalau hujannya biasanya dimulai siang hari jam 1 udah mulai hujan, nanti paling setengah jam sampai 1 jam udah berhenti. Biasanya gitu. Dan untuk hal-hal yang perlu diantisipasi berarti yang pancaroba ini Pak ya? Iya, pancaroba ini. Tapi kalau pas musim hujan perlu diantisipasi banjirnya. Ya, karena tanah kan udah jenuh. Betul, iya. Daya serapnya sudah tidak mampu lagi menyerap air, tapi hujan terus turun, itu yang perlu waspadai. Iya. Kemudian ada satu pertanyaan terakhir menarik Pak dari pemirsa kita, yaitu terkait untuk fenomena yang beberapa hari ini Pak dari pengamatan BMKG, apakah ini terbilang cukup tinggi, sedang atau rendah Pak? Maksudnya fenomena yang ini? Mungkin hujan kemarin yang intensitasnya juga bisa dikatakan tinggi, hujannya deras, kemudian angin kencang. Kalau kemarin sepertinya hujannya intensitasnya sedang hingga lebat aja. Cuma angin yang ditimbulkan itu cukup signifikan. Gitu. Jadi akhir-akhir ini memang kita kelihatannya sering kejadian di Wakatobi itu dalam akhir tahun ini kelihatannya sudah 2 kali itu ada. Kemarin awal November atau awal Desember ya, itu pernah kejadian lagi di mana bau-bau sampai tiang listrik atau tiang telepon roboh itu. Ya untung tidak ada korban. Ya mudah-mudahan tidak ada korban lah kalau ada. Ya dengan antisipasi kita, dengan waspada masyarakat kan, jika ada yang begitu segera berlindung di tempat yang aman. Kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tidak sampai terjadi korban. Dan tentu sahabat MUS, kita berharap semoga fenomena alam yang saat ini kita lihat dalam musim pancaroba
ini tidak menimbulkan korban jiwa dan kita harus tetap selalu waspada tentunya. Dan sebagai statement closing Pak, mungkin ada hal yang ingin disampaikan kepada pemirsa ataupun pendengar kita terkait tentang gejala alam dari BMKG Pak. Ya, kepada masyarakat umumnya Sulawesi Tenggara, tolong tetap memperhatikan informasi yang kami berikan. Jangan sampai percaya dengan informasi hoax. Utamanya hoax itu kalau ada gempa bumi, terus ada potensi ya itu percayakan saja pada kami. Kalau sumbernya tidak dari kami, jangan dipercaya. Nah, itu bisa menimbulkan kepanikan yang lain nanti. Yang kemudian terus update informasi yang kami berikan, utamanya sekarang ini kan masa pancaroba yang relatif lebih susah diprediksi. Nah, karena bisa diprediksi dengan peringatan dini no casting. Kalau kami ada peringatan dini itu harian, seperti 3 hari ke depan, 7 hari ke depan. Kemudian ada peringatan dini yang sifatnya no casting atau 3 jam, masa berlakunya 3 jam. Itu biasanya kami buat itu paling lambat itu 30 menit sebelum kejadian. Dan mudah-mudahan itu bisa membantu masyarakat semua untuk lebih waspada sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kalau korban materi itu kan tidak bisa dihindari, utamanya korban nyawa itu yang harus bisa diminimalisir. Kalau nyawa kan tidak bisa dihindari, waktunya meninggal gitu. Tapi kan kita tetap berusaha untuk hal itu. Kemudian bagi para nelayan khususnya di Sulawesi Tenggara bagian selatan, umumnya daerah Buton, Kabaena, Bumbana, itu perlu diperhatikan. Saat ini gelombang di sana itu lagi tinggi. Nah, itu mungkin agak berbahaya bagi nelayan. Mungkin kalau tetap ingin melaut, carilah tempat-tempat yang aman atau tetap mempersiapkan safety. Kalau orang di teknis adalah faktor keselamatannya tinggi. Misalkan kalau biasanya laut tenang, kita melaut tidak pakai pelampung, sekarang lengkapi dengan pelampung. Terus mungkin tidak perlu jauh-jauh melautnya, mungkin akan lebih aman. Demikian. Terima kasih Pak Sugeng Suwinarko, Kepala Kantor BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Kendari yang sudah berbagi di kesempatan ini dengan pemirsa dan juga pendengar yang sudah menyimak dan menyaksikan acara ini dari awal. Dan tentu informasi sangat berharga, dan untuk mendapatkan informasi update tentang perubahan iklim dan cuaca bisa di Instagram BMKG di kami ada info BMKG, itu up to date ya. Informasinya prediksi bisa sampai 3 hari ke depan. Kemudian kalau misalkan tidak punya Android, bisa juga telepon ke nomor kami, nomor operasional itu 24 jam, kapanpun bisa menghubungi nomor itu, dan insya Allah akan dijawab dengan staf kami yang lagi bertugas itu di nomor 0811 4005 929. Dan ini sangat membantu kita tentunya sahabat MUAS untuk bisa mengetahui dan mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Terima kasih Pak atas kesempatan waktu luangnya Pak untuk bisa hadir di studio MUAS TV. Dan kepada sahabat MUAS yang sudah mengikuti acara ini, kami ucapkan tak lupa untuk senantiasa waspada dan memperhatikan apa-apa yang harus diperhatikan ketika terjadi fenomena-fenomena yang tidak lazim atau tidak biasa kita dapatkan. Saya Anwar Junaid, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bincang akhir pekan. Silakan Pak. MUAZ TV, saluran televisi satelit Anda.